Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Nurnaningsi dari kelas BKP 2, Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 yang berjudul Patofisiologi pada Penyakit Meningitis. Yang pertama yaitu definisi meningitis. Di sini saya mencantumkan dari beberapa ahli pengertian dari meningitis sendiri. Pendapat yang pertama yaitu Donald D. 1999. Ia berpendapat bahwa meningitis merupakan inflamasi yang terjadi pada lapisan arachnoid dan pia-mater di otak serta spinal cord. Inflamasi disebabkan oleh bakteri dan virus meskipun penyebabnya seperti jamur dan protozoa. Pendapat yang kedua yaitu dari Smeltzer tahun 2001. Ia berpendapat meningitis adalah radang pada meningen, membran yang mengelilingi otak dan mendula spinalis dan disebabkan oleh virus, bakteri, atau organ jamur. Pendapat yang ketiga yaitu Long tahun 1996. Ia berpendapat bahwa meningitis merupakan infeksi akut dari meninges, biasanya ditimbulkan oleh salah satu dari mikroorganisme pneumokok, meningokok, stafilokok, streptokok, hemophilus, influenza, dan bahan aseptis atau virus. Pendapat yang terakhir yaitu dari Suryadi dan Dita tahun 2001. Ia berpendapat bahwa meningitis adalah peradangan pada selaput meningen, cairan cerebrospinal, dan spinal column yang menyebabkan proses infeksi pada sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari meningitis. Jenis-jenis meningitis yang pertama yaitu meningitis bakteri atau meningitis species. Jenis meningitis bakteri ini disebabkan oleh adanya penurunan sistem kekebalan tubuh seperti AIDS. Yang kedua yaitu meningitis virus atau meningitis aseptik. Jenis meningitis virus ini yaitu infeksi pada meningen, cenderung jinak dan biasa sembuh sendiri, yang disebabkan oleh virus seperti campak, mumps, herpes simplex, dan herpes zoster. Yang ketiga yaitu meningitis jamur. Meningitis streptokokal adalah infeksi jamur yang mempengaruhi sistem saraf pusat pada klien dengan AIDS. Baik, selanjutnya yaitu faktor resiko terjadinya meningitis. Yang pertama yaitu infeksi sistemik. Infeksi sistemik ini didapatkan dari infeksi di organ tubuh lain yang akhirnya menyebar secara hemotogen sampai ke selaput otak. Misalnya ototitis media kronis, mastoiditis, pneumonia, TBC, perikarditis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu trauma kepala. Biasanya terjadi pada trauma kepala terbuka atau fraktur basis krani yang memungkinkan terpaparnya CSV dengan lingkungan luar melalui otorea dan rinorea. Yang ketiga yaitu kelainan anatomis. Kelainan anatomis ini terjadinya peningkatan tik pada meningitis, hidrosefalus pada meningitis. Kemudian bila gejala yang muncul campuran kemungkinan mengalami meningosefalitis. Selanjutnya yaitu patofisiologi meningitis. Proses terjadinya penyakit meningitis ini diawali dengan inflamasi pia-mater sampai arachnoid yang dapat berlanjut dari menimbulkan kongesti atau pembendungan darah pada jaringan sekitarnya dan kerusakan sebagian sel saraf. Respon inflamasi terjadi karena invasi mikroorganisme pada meningen. Reaksi tubuh melawan invasi ini dengan berkumpulnya sel-sel neutrofil di daerah yang mengalami inflasi dan menghasilkan eksudat di dalam ruang subarachnoid sehingga cairan serepinal mengental. Akibat mengentalnya cairan cerebrospinal ini, cairan tidak mudah mengalir di sekitar otak dan mendula spinalis. Maka terjadilah penyumbatan villi arachnoidalis dan mengakibatkan obstruksi cairan cerebrospinal yang menyebabkan hidrosefalus. Selanjutnya yaitu pathway patofisiologi penyakit meningitis.
Proses terjadinya penyakit meningitis ini diawali yaitu pada otak. Yang pertama pada otak yang dilapisi oleh 3 lapisan yaitu durameter, arachnoid, dan pia mater. Nah, cairan otak dihasilkan dalam plexus choroid atau vertical bergerak atau mengalir melalui subarachnoid dalam sistem ventrikuler dan seluruh otak dan sumsum tulang belakang. Direabsorpsi melalui villi arachnoid yang berstruktur seperti jari-jari di dalam lapisan subarachnoid. Organisme masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan reaksi radang di dalam meningen dan di bawah korteks yang dapat menyebabkan trombus dan penurunan aliran darah cerebral. Selain adanya invasi bakteri, virus, jamur maupun protozoa, poin yang paling penting di sini yaitu masuknya kuman juga bisa melalui trauma tajam, prosedur operasi, dan abses otak yang pecah. Penyebab lainnya adalah adanya rhinorrhea, otorrhea pada fraktur base krani yang memungkinkan kontaknya CSF dengan lingkungan luar. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau banyak kekeliruan. Terima kasih. Thank you for coming in my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.